من أجل غزة لهم سر ما. Angkatan Udara Israel menggempur depot minyak di Pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Tercatat hampir 3 jam kota Pelabuhan Hodeidah porak-poranda dan mencekam akibat gempuran rudal-rudal yang diluncurkan dari jet tempur Israel. Adapun ini sebagai aksi balasan setelah sebelumnya drone peledak Houthi meledak di Tel Aviv. Jerusalem Post melaporkan bahwa Israel menggunakan 2 jenis jet tempur saat menyerang Pelabuhan Hodeidah di Yaman. Militer Israel menggunakan pesawat tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat dan jenis F-15. Serangan yang memakan waktu 2 jam 50 menit itu menghancurkan basis-basis dan logistik milik Houthi Yaman. Total sekitar 10 kali hantaman rudal dari 2 jet tempur Israel tersebut. Adapun serangan ini berlangsung pada pukul 3 waktu setempat dan mengenai target darat pada pukul 6 waktu setempat. Jet tempur Israel terbang dengan waktu tempuh sekitar 3 jam atau sejauh 1.800 km ke wilayah Yaman. Namun demikian, IDF sendiri masih merahasiakan jumlah pasti pengerahan jet tempur Israel. Namun IDF merilis video dramatis yang memperlihatkan penargetan sebagian depot minyak di Yaman. Akibat insiden itu 6 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Bos Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, ternyata sempat secara pribadi mengirimkan pesan rahasia kepada Israel. Pesan Sinwar itu dikirim beberapa minggu sebelum Hamas melancarkan serangan ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Televisi Israel pada Senin 22 Juli mengungkapkan isi pesan rahasia Yahya Sinwar. Dalam pesan itu, Sinwar disebut memberikan peringatan secara ambigu bahwa akan ada pertikaian terkait dengan warga Palestina di penjara-penjara Israel dan soal tawanan. Laporan tersebut tidak merinci kata demi kata isi pesan Sinwar. Tidak diketahui pula bagaimana Sinwar menyampaikan pesan tersebut. Sementara itu, Israel menganggap pesan Sinwar ini sangat sensitif dan hanya diedarkan secara terbatas di kalangan eselon politik dan keamanan. Namun Mossad, Shin Bet, dan pasukan pertahanan Israel langsung rapat membahas pesan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant kemungkinan besar terlibat dalam diskusi. Namun Israel tidak mengartikan pesan itu sebagai peringatan menjelang serangan. Sebaliknya, Israel memahami pesan itu bahwa Hamas akan membebaskan peneliti Surkov yang diculik dan menuntut pembebasan tawanan Palestina sebagai imbalan. Beberapa petinggi Israel disebut bingung dan tidak tahu harus berbuat apa hingga akhirnya serangan Hamas 7 Oktober terjadi. Aktivis pro-Palestina kembali menyerang pabrik-pabrik senjata yang berafiliasi dengan Israel. Terbaru, aktivis menghancurkan pabrik Instro Precision Elbit di Kent. Pabrik Instro Precision Elbit merupakan anak perusahaan dari DN Group di Manchester. Pabrik tersebut diyakini telah memegang lebih dari 80 izin untuk mengekspor senjata ke Israel sejak tahun 2016. Sementara video penghancuran fasilitas pabrik beredar di media sosial pada Senin 22 Juli 2024. Terlihat dalam video singkat para aktivis menjajah setiap ruangan pabrik. Para aktivis memaksa masuk ke kawasan bisnis yang dijaga ketat dan membongkar lokasi tersebut. Mereka menghancurkan pabrik menggunakan palu dan alat lainnya. Klip selanjutnya juga memperlihatkan pria berbaju oranye menghancurkan kantor di pabrik tersebut. Penyerbuan ini memiliki tujuan untuk menimbulkan kerusakan bisnis apapun yang diyakini membantu Israel. Where they make the tech eyewear for Israel to target the Palestinians. Well, we're not having it today. PCBs. This is expensive. إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان
وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. لن تبقى لكم دبابات. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.